Kita mulai dari tema ya Pak ya. Ya, Ini kita mulai dari temanya, Pak. rada-rada aneh, salah klik dalam trading gitu. Agak lucu I- sih. iya nih, banyak Pak yang nanya nih. Ya kan, ini sebenarnya apa nih? Ini pengalaman pribadi kah yang Pak Reza mau sharing atau pengalaman orang lain nih yang mau di-sharing kan gitu ya? Oke, justru saya mau tanya. Menurut Pak Joshua, Ya, di antara dua itu mana yang Bapak pilih? pengalaman banyak orang, Pak. Salah Pak. Kenapa? Sebenarnya salah klik dalam trading itu kebanyakan tuh modus Pak. Oh gitu. Ya kan sering orang ditanya gini, Ah, kok ngebaynya di atas ya, di ah, top ya? ah. Ya salah salah klik gitu kan ngomongnya. Kan kita kan kadang-kadang nggak mau dibilang bodoh ya kan. Ada aja alasannya ngomong salah klik gitu. Tapi yang modus ini kita hilangkan ya. Emang kita salah klik beneran terus bagaimana cara kita ngatasinnya. Mungkin itu jauh lebih penting dibandingkan kita ngemodusin gitu ya. Kan Iya, Pak. kayak kita ngomong gitu, ini kok ngesel kok pas di bottom ya? Iya nih Oh, itu, salah Pak. klik gitu kan gitu. Oke, Nggak oke. nyelesain masalah tapi malah floatingnya jadi banyak. Tapi apapun itu, yuk kita bahas dari sudut pandang yang lain, bukan yang dari Siap. modus. Oke. Oke, makasih Pak Joshua. Oke, Pak. Oke. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Aswin. Kita ketemu lagi di Klinik Forex. Tema malam ini kita pakai salah klik dalam trading. Dan biasanya ini sering kita alami sehingga kita kadang-kadang bingung harus bagaimana. Yuk kita bahas satu persatu. Webinar ini disponsori oleh Didimek. Kita sebelumnya disclaimer dulu ya, Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin yang banyak ada di grup Telegram, WhatsApp, dan segala macam, ingat itu adalah penipuan, jangan pernah transfer. Di dalam trading forex itu banyak sekali orang yang loss. Menurut saya ini adalah suatu permasalahan bagi kita semuanya karena banyak orang mengatakan bahwa bisnis forex itu paling berbahaya di muka bumi. Pertanyaannya adalah memang seperti itu gitu. Bapak dan Ibu, ini semuanya gara-gara leverage kok. Leverage inilah yang membuat kita akhirnya banyak loss di bisnis ini. Tetapi Bapak dan Ibu, kita perlu ketahui bahwa yang namanya leverage itu bisa sangat menguntungkan, tapi juga sangat merugikan. Di video-video saya sebelumnya yang ada di channel YouTube Imperium Strategi TV, saya membahas masalah leverage ini dengan detail. Satu pesan saya, Forex itu mudah banget, tapi ingat tidak untuk semua orang. Mengapa demikian? Karena kita sudah tahu bahwa 90% orang yang bertransaksi di Forex itu loss dan hanya 10% yang profit. Permasalahannya mudah. Kadang-kadang kita senangnya bergaul sama yang 90%. Gimana kita bisa profit kalau kita bergaul sama orang yang loss. Sulit Riz mencari orang yang 10% ini, tapi bukan berarti tidak ada bahwa mereka ada. Dan tentunya orang yang 10% ini termasuk orang yang mempunyai literasi keuangan yang baik. Sehingga pada saat literasi keuangan di Indonesia buruk, itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi itu tanggung jawab kita semuanya. Oke, kita mulai ya Pak Joshua. Kesalahan Oke. dalam didik itu biasanya sederhana sih, cuman ada masalah teknis dan fisiologis. Cuman itu aja sih sebenarnya. Oh gitu. Oke. Oke. Kan kadang-kadang orang gini gitu, nggak usah Pak, sederhana aja. Udah masalah teknis sama fisiologis. Nah kalau masalah teknis itu kan masalah yang paling mudah Pak. Oke. Biasanya orang itu Ah, kalau trading nggak punya strategi trading yang jelas gitu. Pokoknya saya kepingin trading GBP USD. Itu mulai dari dia umur 20 tahun sampai 70 tahun itu doang tuh Pak. Kenapa? Karena kalau sudah mengerti satu pair, saya akan baru pindah ke pair yang lain. Itu aduh. alhamdulillah Pak. Satu pair aja kagak profit-profit, dia pindah belajar lagi. Memilih pair itu adalah salah satu strategi trading sebenarnya. Tapi karena strateginya nggak jelas, hanya katanya gitu, akhirnya diaminkanlah itu, hanya trading lah di satu pair untuk seumur hidup. Padahal
di dunia belahan sana, para pelaku pasar sedang memperhatikan harga minyak. Ya kalau harga minyak lagi bagus ya trading aja minyak ya. Kalau harga gold lagi bagus ya trading aja harga gold kan gitu ya. Kalau memang euronya lagi jelek ya kita jual aja mata uang euro kan ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya fanatik. Nah strateginya inilah yang nggak jelas kadang-kadang akhirnya rancu nih antara milih strategi atau milih susunan candle kan gitu Pak. Oh, iya juga ya. Iya, Kan betul. kita hitung nih Pak ya kan 7 hari naik terus ya yang ke-8 nih turun gitu ya kan. Turunnya dikit, naiknya lebih banyak lagi nggak tahunya. Lalu ada juga yang perusahaan teknis ini berbicara masalah dia nggak punya trading plan, Pak. Biasanya tuh kesalahan Nah, nggak punya trading plan, nggak punya perencanaan gitu loh. hmm, Teorinya tuh kalau kita nge-buy itu harga harus naik gitu, Pak. Kalau nge-sell harus turun gitu. Lalu kalau tidak sesuai dengan harapan gimana? Ya udah angkat telepon aja. Gimana nih Pak Jo? Gitu. Perencanaan trading ini diperlukan gitu loh. Kenapa kita nge-buy? Itu kan harus ada alasan ya, Pak ya. harus. Iya, bukan karena satu alasan akhirnya kita harus bisa ngebay gitu. Ya, Alasannya kan paling tidak ada 2, 3, 4, 5 gitu. ya. Pertanyaan saya mau tanya Pak Joshua. Pak Joshua kan punya mobil Avanza tuh. Saya nanya Pak, kenapa Pak beli mobil Avanza? Kenapa nggak Lamborghini? Kenapa Karena nggak Tesla? cukupnya, karena cukupnya buat beli Avanza, kira-kira gitu. Oh, nomor satu itu. Nomor dua Pak. Nomor dua, kalau servis lebih ekonomis daripada mobil yang lain, kira-kira gitu. Dua, satu lagi Pak. Itu aja sih, Pak. Karena depan rumah Bapak itu ada polisi tidur lah. Oh gitu. Iya Itu kalau juga. Lamborghini mentok ya. Kalau Avanza kan Iya, enggak ya. iya betul betul juga itu Ah, betul. buat apa mobil ceper itu hancur semua kan Bapak sakit hati. Kalau mau pakai Avanza kan nggak sakit hati ya. Paling tidak ada 2, 3 alasan yang mengatakan Bapak harus buy. Bahwa negara ini memang punya ekonomi yang bagus, politik yang bagus, keuangan yang bagus, atau apapun yang bagus sehingga Hmm, investor masuk ke negara tersebut dan mata uangnya menguat. ya, Alasan itu kan yang membuat Bapak jauh lebih nyaman gitu. Pertanyaan berikutnya, Bapak akhirnya beli kan. Lalu direncanakan belinya di harga berapa? Di 100. Pertanyaan saya kenapa nggak di 99 gitu. Kan lebih bagus hmm, angkanya. Gitu. Tapi iya, kenapa juga nggak di 101 gitu. Bapak iya, baru bicara masa. Itu kan supportnya di 99. Jadi saya harus, kalau ngebuy saya harus tambahin satu supaya ada spread lah segala macam. hmm, Tapi kan itu ada alasannya. Betul ya Pak ya. Nah yang berikutnya pertanyaannya adalah, itu kan Bapak kalau ngebuy harganya naik Pak. Kalau hmm. harganya turun bagaimana? Nah, Apakah mau dikasih stop loss? ah, Ataukah mau di averaging? hmm, Atau di cut and switch? Nah itu kan sudah direncanakan dari awal ya. Nah kadang-kadang kita trading itu tidak tidak memikirkan itu sehingga pada saat harga tidak bergerak, tidak sesuai dengan harapan, itu udah kayak terjun bebas gitu ya. Kita nggak tahu lagi mau pegangan yang mana gitu kan. Sampai akhirnya kita call a friend gitu kan. Ini paling ah, keren ya call a friend. biasa Ya. itu ya. Nah, pasti itu nggak taunya salah telepon temen, Pak. Kita lagi ngebay, temen lagi nge-sell gitu kan. Tambah kacau tuh, tambah Nggak kacau kacau, sebenarnya Pak. itu. Nggak kacau. Iya. Itu teleponnya dimatiin, kita telepon teman lain yang kira-kira sama punya bayi gitu. Cari temen ya, Ya, cari cari teman temen gitu. biasanya. Itu biasanya yang kita lakuin. Ya, bukan kita lakuin, saya lakuin lah ya, biar gampang ya. Nah, iyalah. Nah, jadi Iya, betul Bapak Pak. dan Ibu, pada saat kita nggak punya trading plan, itu nggak punya perencanaan, itu buat saya itu suatu kesalahan. Membuat strategi itu dari awal, membuat perencanaan juga dari awal. Hmm, Sehingga kita bisa mengendalikan resikonya di awal gitu loh, Pak. hmm, 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 Karena kan pada saat Bapak menggunakan sepeda motor, hmm, hmm. pertanyaannya kenapa pakai helm, Pak? Supaya nggak ketilang polisi. Nomor satu, nomor dua. Iya. Supaya lebih aman dalam berkendara. Asik. Iya, padahal Bapak juga kan jago naik motor, nggak mungkin jatuh kan? Tapi kenapa menggunakan helm? Karena kalau sampai jatuh kita sudah ada pengamannya, betul ya Pak? Mengendalikan risiko di awal itu nggak pernah kita omongin di dalam trading. Marketing konsultan mentor selalu ngomong profit di depan gitu. Pas giran loss ya hilang mereka. Nggak pernah nongol tuh. Mukanya nggak pernah nongol gitu. Nah ini yang kadang-kadang membuat wajah forex menjadi buruk. Tapi Hmm. apapun itu, ini termasuk suatu kesalahan teknis dan ini yang harus kita bereskan sendiri. Karena yang namanya trading itu kan bukan buat jago-jagoan, Pak.
Pak Joshua dapat hari ini 10%, Hmm, saya dapat 2%, bukan berarti saya lebih bodoh dong daripada betul, Bapak. betul. Karena kalau yang loss 5% itu kan bodoh banget gitu kan, nggak juga gitu ya Pak. Itu kan hari ini, besoknya, itu kan beda lagi rezekinya. Pasti, Yang pasti. rugi 5% itu kemungkinan bisa untung 20% karena Iya. ada kabar gitu ya. Jadi sosok lah ya, trading itu buat diri sendiri, nggak perlu dikatakan bahwa lebih hebat, lebih dan segala macam ya. Kadang-kadang orang suka mengatakan bahwa yuk kita battle trade gitu ya. Adu live trade apa segala macam, buat saya sih mungkin tidurnya kurang miring. Kita lanjut ke skala kesalahan yang berikutnya, itu Oke. adalah kesalahan psikologis. Nah, ini biasanya emosi yang berlebihan, Pak. Nah, Emosi yang berlebihan ini biasanya itu membuat kita menjadi kurang cerdas biasanya. Katakanlah sering kita baca koran ya, Pak ya. mhm, Ada seorang anak membunuh ayahnya gara-gara warisan. Nah, ini kan aneh ya. mhm, Itu kan mhm. ayahnya sendiri gitu. Tapi kalau ditanya kenapa? Karena emosi gitu. Aha. Kesimpulannya emosi itu memang menurunkan kecerdasan kita. Jadi kalau trading itu memang emosi yang berlebihan itu bahaya. Kalau profit itu kita euforianya berlebihan juga, kita tinggal tunggunya aja, bentar lagi pasti akan selesai itu. Hmm, Atau misalnya kita loss terus kita bersedih, emosi berlebihan gitu, ya itu juga traumanya nggak kelar-kelar. hmm, Kendalin aja emosi pada saat kita bertransaksi. Nah, kesalahannya kita tuh kita nggak bisa kendalin emosi, Pak. Kalau di Pak Joshua sering nonton film kan, God of Gambler gitu kan. Choi Yun Fat itu kalau mau kartunya Q jebot sama QQ sama aja mukanya, Pak. Lempeng aja gitu ya, Pak ya. nggak ketahuan ya. Ya ketahuan gitu loh. Kenapa kita nggak bisa seperti itu gitu? Ya biasa aja gitu. Rezeki kan Tuhan yang atur, bukan manusia. Bukan karena kita pinter kita banyak rezeki, enggak. Betul. Dan karena kita bodoh kita nggak punya rezeki, enggak. Tuhan atur itu semuanya. Masalah kesalahan psikologis ini juga permasalahannya adalah serakah sama ketakutan gitu. Hmm, Kita oke. ini gitu ya. Ini kayaknya bisa naik nih sampai sini gitu ya. Padahal tuh untungnya udah banyak gitu. Wah tenang, kita tahan. Besoknya pas giran turun, kita ketakutan. Panik. Nah, itu yang saya baru mau omongin, Bapak udah sebut duluan. Jadi aja tadi saya mau sebutin. Panik itu membuat kita menjadi kehilangan equity banyak, Pak. Pada saat terjadi satu kebakaran, pada saat kita panik, terus kita lari kemana dan segala macam, kita lupa tuh, Pak. Mhm, Ada ijazah, barang berharga segala macam nggak sempat kita amanin gitu. ya, Kan panik. Tapi kalau kita nggak terlalu panik, kita udah tahu mana yang perlu diamankan. Iya, putra-putri kita dulu, anggota keluarga, baru barang-barang berharga kan gitu ya, Pak ya. iya betul. Kan kita lari kemana-mana nih. Trading juga seperti itu gitu loh. Ini harganya turunnya jauh banget nih katanya. Pas dilihat di M1 gitu ya. Di M1 kan candlenya gede-gede, Pak. Nah, kalau kita Oke. lihat di daily bang nggak gerak itu harga. Mau apa Iya, gerak gitu loh. Mau bentar betul. lagi CPI yang kira-kira 6 menit lagi. So gitu loh. Mau diributin apa gitu. Pasti nggak akan gerak. Yang jelas kesalahan kita biasanya kita nggak disiplin. Nah ini manusia, Pak. Manusia itu nggak pernah disiplin. Makanya Ya. banyak orang kalau trading itu pakai robot aja lah gitu. Kenapa? Emang karena nggak pernah disiplin orang itu. Buatlah suatu metode yang membuat akhirnya kita disiplin. Tapi kan kadang-kadang kita nggak disiplin. Ya iyalah namanya manusia. Kalau disiplin terus kan ya pasti robot gitu loh. Wajar, cuman kita harus tahu setiap kita tidak disiplin kita pasti mempunyai suatu resiko. Nah, kita bahas nih masalah salah klik gitu. Nah, Nah, ini ini dia. kan masalahnya bukan masalah fisiologis atau masalah teknis. Ini nggak tahu ada setan lewat mana sehingga terjadi trader ini tidak sengaja membuka atau menutup posisi yang mereka tidak inginkan gitu loh. Oke, oke. Bisa salah pair, Pak. Di euro kekliknya di pound sterling bisa terjadi. Dia lagi cat bukanya pound sterling, dia new order ya kepinginnya di euro ya pasti akan masuknya di pound sterling. Lalu salah open posisi. Saya maunya baik tiba-tiba salah klik jadi sell gitu. Hmm. Atau yang paling sering terjadi kita udah nggak kontrol lagi, Pak. Maunya 0,1 tiba-tiba ke clock Duduk. 10 lot gitu, satu lot gitu ya. Iya, iya, iya.
ini biasanya salah-salah klik ini manusiawi nggak sih? Manusiawi lah karena kita Manusia. manusia gitu ya, nggak masalah. Yang penting kan jangan modus gitu ya. Karena modus kan gitu. Ini kenapa by di atas? Iya salah klik kan? Itu kan modus namanya. Salah tapi nggak mau ngaku salah gitu ya. Ya, pertanyaannya adalah bagai solusinya gimana gitu ya Nah, Pak. itu dia. Solusinya gimana kalau kita salah klik gitu. Nah kalau kita misalnya salah pair ya, ya lakukan aja Carlos. Kan kita sudah menganalisa dengan baik. Kita membuat suatu strategi yang terbaik. Kita sudah berhitung, kita sudah melihat datanya, kita sudah mengukur-ngukur mapping di technical, di Oke. Grow. Ternyata kita masuknya di pound sterling. Ya. Nah, itu direset ya Pak ya semuanya. Karena Hmm. kita belum baca pound sterling gitu kan. Ya, Ya ya, ya. Carlos saja Pak. Tapi kan kebiasaan kita gini, "Ah, udah ntar tunggu profit dulu kan gitu ya, nggak tahu ketarik gitu ya. Tanggung, tanggung gitu. Tanggung gitu kan. Tanggung membawa musibah itu kan ya, jadinya kayak judul sinetron Kena Hidayah itu ya. Kena hidayah. Jadi mau nggak mau yang namanya salah klik di pair ya udah cut aja gitu loh. Berapapun. Kenapa? Karena pada saat baru kita salah klik kita tutup lagi itu kan lossnya belum terlalu banyak ya Pak ya. Ya, betul, betul. Sehingga kita bisa recover biasanya. Nah yang kedua kalau salah open posisi kita mau buy Hmm? tiba-tiba jadi sell gitu. Wah itu juga sama Pak. Cut langsung balik badan aja gitu. Kita Oke. mau sell tapi kita buy gitu ya. Udah cut langsung sell aja udah gitu loh. Itu kan jauh lebih nyaman gitu. Trading itu kan harus nyaman. Jangan kepikiran yang ya kali aja naik dulu kata wah itu ada cerita gini Pak. Bapak pernah ngelihat suatu barang terus kepingin beli tapi Bapak bilang ntar aja lah gitu. Hmm. Pernah kan? Pernah dong, pernah itu. Pas Bapak balik lagi besoknya ke toko itu barang itu nggak ada, Betul. udah laku. Dan Bapak cari kemana-mana nggak ada. Bapak Hmm. pernah kesel nggak kayak gitu? Pernah itu Pak terjadi. Nah, Hmm. artinya apa Pak? Lebih baik beli tapi kesel gitu ya daripada nggak beli tapi kesel gitu. Kita beli, aduh kayaknya ya udahlah kita taruh aja gitu ya. Iya, Dibanding nyesel. kita nggak beli tapi nyesel gitu loh Pak. Udah tahu Hmm. gitu, itu sampai berapa tahun juga masih sering tuh kita kayak begitu. Iya, iya, Begitu juga dengan open posisi gitu. Kalau misalnya kita salah ya udah buang aja, taruh putar balik aja gitu dan lupain. Kadang-kadang jangan suka diinget-inget, repot nanti. Nah, satu lagi itu kalau salah volume gimana? Saya kepinginan 0,1 ke kliknya satu lot gitu ya, Pak ya. itu dia tuh. Langsung, Pak, kurangin aja, Pak. Itu kurangin di close 0,9, Pak. Karena kan Bapak trading 0,1, Bapak Ya. klik satu lot. Saat itu juga close 0,9 bisa kok, bisa ganti aja pada saat kita close positionnya langsung volumenya dirubah dari satu lot ubah jadi 0,9, nanti yang kekat cuma 0,9 dan yang open hanya 0,1. Tapi jangan ditunda-tunda, ini biasanya kita tunda-tunda akhirnya apa, akhirnya itu jadi modus, iya salah klik ya kan, $3.000 gitu ya kan, repot kita ngomongnya gitu, itu bukan salah. Lalu bagaimana gitu ya untuk supaya nggak salah klik kan itu yang penting ya Pak ya. Betul. Harus pelajari atau pergunakan platform yang keamanannya memadai. Maksudnya gini loh, orang paling banyak tuh trading pakai platform apa? Ya pakai itu gitu loh Pak. Oke, oke. Kita paling banyak pakai TradingView. Kalau pakai MetaTrader, MetaTrader. Kalau pakai Hmm. Webbase gitu. Jadi yang paling banyak yang mana itu yang menurut saya itu yang mempunyai keamanan yang memadai gitu loh. Tapi kalau ada suatu broker yang pakai web sendiri gitu ya, itu Hmm. kan tidak Hmm. memadai ya. Ya Aduh, dong. Dia punya web sendiri, dia punya aturan sendiri kan jadi susah gitu ya. sangat susah itu. Pada saat kita sudah menentukan suatu platform, ya platformnya harus kita pelajari, Pak. Ya, ya, Feel gitu loh, jangan jangan setengah-setengah pelajarinya. Full kita pelajari. ya, betul, betul. Nah, setelah itu juga di platform itu kan pasti ada demo dong, Pak. Ya. Ya latihan dulu sampai kita benar, baik, hafal, Hmm. mahir, baru masuk ke real account. Kadang-kadang kan kita belum tahu pasang pending gimana, pasang trailing stop gimana, pasang SL plus gimana, Iya. sampai narik data itu gimana. Kadang-kadang kita belum tahu aja, Pak. Kita Hmm. udah rasa, udahlah pakai duit aja gitu ya. Jangan